Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP kelas 8 semester 1. Sebelum Bapak jelaskan, demi meningkatkan dan mengembangkan channel ini, marilah di-like dan subscribe. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8 ini, Bapak akan menjelaskan bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Selamat menyimak. Pada pokok bahasan bab 2 ini, terdapat 3 tujuan pembelajaran. Adapun subpokok bahasannya antara lain, yang pertama, mobilitas sosial, kedua, keberagaman masyarakat Indonesia, ketiga, konflik dan integrasi sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut memengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Kita mempelajari mobilitas sosial agar kita dapat memahami tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial terdiri dari mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi dua. Ada mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing. Mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing naik menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau rendah. Mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral
dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan mobilitas sosial tidak permanen. Mobilitas sosial terdiri dari 1. Faktor pendorong, 2. Faktor penghambat. Faktor pendorong terbagi menjadi faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, faktor pertumbuhan penduduk, kemudahan dalam mengakses pendidikan. Itu faktor pendorong. Selanjutnya, faktor penghambat terdiri dari kemiskinan, situasi politik yang tidak kondusif, faktor kebudayaan, faktor diskriminasi, jumlah keluarga yang banyak. Saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial terdiri dari lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga keluarga, lembaga keagamaan, organisasi profesi, lembaga pendidikan, lembaga militer, dampak mobilitas sosial. Dampak positif terdiri dari mendorong seseorang lebih maju, mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas hidup. Dampak negatif terdiri dari munculnya berbagai konflik, menimbulkan gangguan psikologis, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman: letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan kondisi alam dan iklim. Penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Macam-macam keberagaman di Indonesia. Keberagaman suku, bangsa, etnik, dan budaya. Perbedaan pekerjaan. Keberagaman agama. Peran dan fungsi keberagaman budaya. Perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Sekarang ya, apa peran keberagaman budaya? Perannya antara lain saling melengkapi hasil budaya. Sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan budaya nasional,
menanamkan sikap toleransi, mendorong inovasi kebudayaan. Konflik dan integrasi sosial. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Menurut Sarjono Sukanto, konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan cakupannya terdiri konflik vertikal, konflik horizontal. Berdasarkan subjeknya, konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik individu dan kelompok, konflik antar kelompok. Berdasarkan cakupan wilayahnya, terdiri dari konflik lokal, konflik nasional, konflik internasional. Konflik berdasarkan cakupannya. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan sama. Konflik vertikal merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan berbeda. Misalnya, konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Konflik berdasarkan subjeknya terdiri dari konflik intrapersonal merupakan konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Kedua, konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan individu lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. Ketiga, konflik individu dan kelompok merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Yang keempat, konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Salah satu ciri konflik antar kelompok yaitu melibatkan massa. Konflik berdasarkan cakupan wilayahnya. Konflik lokal merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Konflik internasional melibatkan dua negara atau lebih. Faktor penyebab konflik sosial antara lain perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai secara cepat, perbedaan individu, perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial, dan perbedaan status. Dampak konflik sosial antara lain meningkatkan
solidaritas sesama anggota kelompok, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, munculnya dominasi kelompok pemenang, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok, menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Upaya menyelesaikan konflik sosial antara lain rekonsiliasi, mediasi, negosiasi, kompromi, arbitrase. Integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial dalam masyarakat? Nah, itu pertanyaan ya. Integrasi sosial dalam masyarakat plural tercipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan menghormati. Menurut William F. Osborne dan Meyer Minkoff, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah, dan konsisten. Integrasi sosial. Bentuk dan sifat integrasi sosial. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Yang terakhir, integrasi koersif. Integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Faktor pendorong integrasi sosial antara lain mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnis lain dan kebudayaannya. Selanjutnya, sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Adanya pernikahan campuran, amalgamasi. Adanya musuh bersama dari luar. Selanjutnya, faktor penghambat integrasi sosial. Kondisi masyarakat yang terisolasi. Pengetahuan masyarakat rendah. Perasaan superior kelompok tertentu.
Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.